Sebelum kita sekolah minggu online, yuk simak panduan ibadahnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi ya. Adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, dan jangan sambil main gadget. Bagi ayah dan ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, sudah siap kan? Yuk kita mulai sekolah minggu hari ini. Hai, selamat hari Minggu teman-temanku semua. Kenalin, aku Jelin. Jelin itu artinya anak yang penuh semangat. Aku semangat sekali kan hari ini. Teman-teman semua juga harus semangat dan penuh sukacita. Sama kayak kakak-kakak Jelin tadi. Ternyata pagi ini mereka penuh sukacita loh. Nanti deh kita akan bertemu dengan mereka semua. Yuk teman-teman, yuk kita mulai sekolah minggu pada hari ini. Kita ungkapkan rasa syukur kita dengan menyanyikan pujian betapa kita tidak bersyukur. Yuk teman-teman bangkit berdiri, tirukan gerakan kakak-kakak Jelin ya. Wih, teman-teman semangat sekali, hebat-hebat. Sekarang Jelin mau mengajak teman-teman untuk berdoa. Kita serahkan sekolah minggu hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini Engkau beri kesempatan untuk sekolah minggu online. Tuhan, siapkan hati kami supaya kami dapat bersungguh-sungguh untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Teman-teman, Jelin mau ngasih tahu tema sekolah minggu pada hari ini, yaitu yuk bercerita kasih sukacita. Artinya, kita diutus untuk menjadi pembawa kabar sukacita, kabar damai sejahtera. Sama kayak lagu yang akan kita pujikan nih teman-teman. Yuk bangkit berdiri lagi, kita pujikan lagu Ku Bawa Damai Sejahtera.
Nah, teman-teman, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan bersama kakak-kakak Celin. Ada Mbak Rini, ada Mbak Desti, dan ada Mbak Dewi. Celin udah gak sabar nih. Yuk, langsung saja. Halo teman-teman, apa kabarnya? Wah, Mbak Rini rindu sekali ingin bertemu dan juga berbincang-bincang dengan teman-teman. Kabar baik Mbak Rini. Mbak Desti juga pengen ketemu sama teman-teman semua. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Kita tetap bisa berbagi cerita dengan adik-adik yang ada di rumah. Mbak Dewi juga baik dan penuh sukacita. Nah, adik-adik di rumah pasti juga sukacita kan? Tadi Mbak Dewi lihat adik-adik semangat banget nih, puji Tuhannya. Wah, puji Tuhan, semuanya baik dan juga bersukacita. Kalau boleh tahu nih, Mbak Desti dan Mbak Dewi bersukacita karena apa hari ini? Boleh dong diceritain untuk adik-adik di rumah. Mbak Desti itu seneng banget. Pagi-pagi tadi Mbak Desti keluar rumah untuk menghirup udara segar. Tebak apa yang Mbak Desti lihat? Tanaman di halaman rumah Mbak Desti tumbuh dengan subur. Dari tumbuhan yang dulunya kecil, Mbak Desti siram dan beri pupuk, dan sekarang sudah besar dan berbunga. Senangnya. Wah, pasti senang sekali tuh bisa menikmati pemandangan dan juga tanaman yang indah-indah. Nah, kalau Mbak Rini senang banget karena tadi pagi anjingnya Mbak Rini sudah mau makan lagi. Padahal kemarin sempat sakit. Untung tadi pagi sudah mau makan. Oh iya, kalau Mbak Dewi gimana? Nah, kalau Mbak Dewi tadi sebelum sekolah minggu ada waktu untuk lihat video cerita pendek gitu. Bagus deh. Tapi Kenapa Mbak Dewi? Kok sedih? Ceritanya berakhir menyedihkan atau membingungkan? Iya, kok ekspresinya Mbak Dewi jadi berubah gitu sih? Kenapa Mbak Dewi? Sini cerita. oke, Mbak Dewi ceritain ya teman-teman. Jadi ceritanya itu tentang kuda pergi karena gosip. Begini nih ceritanya. Alkisah, ada seekor kuda yang rajin membantu tuannya mengangkut hasil panen di kebun. Sepulang dari kebun, ia beristirahat di bawah pohon yang rindang bersama seekor harimau temannya. Hei temanku, beberapa hari terakhir hasil panen di kebun tuanku sangat banyak. Karena itu, aku sekarang sangat lelah. Kalau nanti tuanku mengizinkan, aku mau istirahat sehari saja. Setelah mengobrol dengan kuda, harimau pun berpamitan untuk pulang ke kandang. Saat perjalanan pulang, harimau bertemu dengan seekor rusa. Mereka pun bercakap-cakap. Hai harimau, dari mana kau? Dari pohon rindang tuh, aku habis bercakap-cakap dengan si kuda milik tuan. Kata si kuda, besok ia mau beristirahat dulu, sebab tuannya memberi pekerjaan yang terlalu berat untuknya. Tak berapa lama, harimau pun melanjutkan perjalanannya. Dan lewatlah seekor kelinci di hadapan rusa. Hei kelinci, sinilah dulu. Kenapa kau buru-buru begitu? Aku mau berjalan-jalan sambil mencari makan. Memangnya kenapa? Ah, tidak apa-apa. Kelinci, tahu tidak? Besok si kuda mau protes sama tuannya. Sebab ia sudah tidak kuat dengan pekerjaan yang terlalu berat.
Sepertinya kuda sudah tidak mau bekerja lagi. Setelah mendengarkan cerita si rusa, kelinci segera meninggalkan rusa dan pergi mencari makan. Setelah ia selesai mencari makan, kelinci segera pulang. Kelinci melewati halaman rumah si tuan dan melihat kucing milik tuan. Kelinci pun menghampiri si kucing. Cing, kucing, enak sekali hidupmu. Hanya bersantai-santai saja. Kau tidak kasihan dengan kuda? Katanya, ia tidak mau bekerja sebagai pengangkut hasil panen kebun lagi di tempat tuan. Ia mau mencari pekerjaan yang lebih baik. Ah, yang benar saja. Kuda tampak senang-senang saja. Bahkan, ia terlihat sangat bekerja keras. Ya, aku nggak tahu. Aku mendengar itu dari si rusa. Wah, kalau memang begitu, aku harus bilang kepada tuan. Dan benar saja, kucing menceritakan apa yang ia dengar dari si kelinci kepada tuannya. Tuannya marah besar kepada kuda. Sang tuan menemui kuda lalu menyuruhnya pergi dari rumahnya. Hei kuda, aku sangat menyayangimu. Aku bangga terhadap hasil kerjamu. Tapi jika sikapmu begini, kamu menggerutu di belakangku, dan kau sudah tidak ingin membantu pekerjaanku lagi. Lebih baik kau pergi saja. Pergi, aku kecewa denganmu. Tapi Tuan, aku tidak pernah mengatakan itu. Aku tidak ingin pergi dari sini. Meskipun kuda mencoba menjelaskan, si tuan sudah terlanjur kecewa. Akhirnya, kuda pergi dari rumah si tuan dengan hati yang bersedih. Oh, begitu ceritanya. Ternyata ini ya yang membuat Mbak Dewi kepikiran. Iya sih, kasihan si kuda. Wah, ternyata ketika kita mengatakan hal yang tidak benar, walaupun itu hanya menambah atau mengurangi sedikit saja, itu tetap akan berakibat buruk ya teman-teman. Nah, benar. Walaupun cerita ini berakhir sedih, tapi dari sini kita belajar bahwa kalau kita menyampaikan sesuatu ke orang lain, kita harus cek dulu kebenarannya. Dan saat menyampaikan, kita tidak boleh menambah atau mengurangi cerita tersebut. Yaps, tepat sekali. Kita sebagai anak-anak Tuhan telah diutus untuk menyampaikan kebenaran. Nah, Mbak Dewi, Mbak Desti, dan juga adik-adik yang di rumah, tahu nggak sih kebenaran apa yang harus kita sampaikan? Ayo, tahu nggak? Kabar tentang Tuhan Yesus dong Mbak Rini. Yesus yang telah menderita, wafat di kayu salib untuk menebus dosa dunia, dan akhirnya dikuburkan namun bangkit kembali. Dan kebangkitan Yesus memberi harapan kepada kita. Kita akan diselamatkan, menang atas maut. Jadi, kita harus mengabarkan kabar kebenaran dan sukacita ini. Tepat sekali teman-teman. Nah, yuk adik-adik, kita sama-sama belajar untuk mengabarkan kasih sukacita seperti yang sudah tertulis di Alkitab. Lebih tepatnya dalam kitab Lukas pasal 24 ayat ke-36 sampai 48. Di situ kita akan belajar melalui murid-murid Tuhan Yesus yang telah diutus untuk menyampaikan kabar kasih sukacita dan juga kabar keselamatan. Yuk kita siapkan Alkitabnya. Mbak Desti sudah siap nih. Mbak Rini, sebelum kita baca Alkitab, kita berdoa dulu yuk. Mbak Desti yang pimpin deh, habis itu Mbak Rini yang pimpin kita semua membaca Alkitab. Yuk, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami haturkan kepadamu. Terima kasih kami bisa belajar tentang firman-Mu bersama-sama. Saat ini kami akan membaca kitab suci.
Berikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Lukas 24 ayat 36 sampai 48. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut, dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Wah, jadi kebangkitan Yesus merupakan peristiwa yang sangat penting ya. Sebab kebangkitan Yesus merupakan penggenapan janji keselamatan Allah, yaitu pengampunan dosa yang diberikan Allah kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, kita adalah anak-anak Tuhan yang telah diberikan keselamatan. Oleh karena itu, kita diutus untuk menyampaikan kabar kasih sukacita melalui perkataan dan juga perbuatan kita. Contohnya, melalui perkataan, kita bisa memberikan semangat dan dukungan kepada orang lain. Lalu, contoh perbuatannya, kita bisa menolong orang lain. Betul tidak adik-adik? Betul sekali Mbak Dewi. Kesimpulannya, Tuhan mengutus kita untuk menjadi pembawa kabar kasih sukacita, seperti ayat indah hari ini yang tertulis dalam Lukas 24 ayat 47-48. Dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem.
kamu adalah saksi dari semuanya ini. Hayo, Celin, Mbak Dewi, Mbak Desti, dan juga adik-adik yang di rumah sudah siap belum kalau diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar kasih sukacita? Ayo, sudah siap belum? Mbak Desti siap. Mbak Dewi juga siap. Adik-adik harus siap dan semangat ya. Dadah. Wih, terima kasih kakak-kakaknya Jelin. Udah mengingatkan kita kalau kita itu adalah saksi yang harus menceritakan kasih sukacita bagi orang lain. Bersyukur sekali deh dengan firman Tuhan hari ini. Yuk teman-teman, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Masukkan persembahan ke dalam amplop, lalu kumpulkan ke orang tua, biar nanti orang tua yang akan menyerahkannya ke gereja. Siap? Yuk kita nyanyikan lagu Beri Syukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang kita serahkan yuk persembahan ini di dalam doa. Jelin yang akan pimpin lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih, kasih-Mu sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan kami, supaya persembahan ini dapat digunakan sebaik-baiknya. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah menyertai sekolah minggu hari ini. Sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu hari ini. Kiranya apa yang telah kami terima dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan, dan pertemukanlah kami dalam sekolah minggu selanjutnya. Amin. Sudah di akhir sekolah minggu nih. Saatnya kita berpisah. Enggak deng. Kan masih ada aktivitas minggu lalu dan aktivitas hari ini. Mau buat apa ya kira-kira? Sabar ya. Sekarang kita mau memuji Tuhan lagi dengan pujian Tuhan Kau Gembala kami. Ayo kita bangkit berdiri. Bila kami menikmati
sekolah minggu hampir selesai, tapi teman-teman tetap semangat. Hebat! Nah, ini nih pasti yang ditunggu-tunggu sama teman-teman semua. Aktivitas. Kita akan melihat aktivitas teman-teman minggu lalu yang keren-keren. Lalu nanti juga ada aktivitas hari ini. Jelin udah gak sabar mau aktivitas. Yuk kita lihat saja. Let's go! Shalom adik-adik yang kreatif, apa kabar? Hari ini kita akan membuat aktivitas sekolah minggu, yaitu karakter pembawa kabar sukacita. Sudah siap untuk membuat aktivitas pada minggu ini? Yuk, sekarang kita akan mempersiapkan alat dan bahan untuk membuat aktivitas pada minggu ini. Nah, ini dia alat dan bahan yang dibutuhkan adik-adik. Yang pertama, kita membutuhkan 1 lembar kertas HVS atau kertas gambar. Yang kedua, pensil,
ketiga penghapus, keempat spidol, dan yang terakhir adalah pewarna. Nah, sebelum kita menggambar, kita akan membagi kertas menjadi 2 bagian sama besar, seperti ini. Kemudian, kita bagi lagi ya adik-adik. Jadi, kita membagi 2 kali menjadi 4 bagian sama besar. Seperti ini. Kemudian, kita akan menekuk kertas seperti yang ada pada contoh ya. Coba adik-adik bisa lihat Mbak Desti mencontohkan. Nah, setelah itu adik-adik kita akan membuat atau menggambar karakter yang memakai masker. Nah, adik-adik boleh menggambar menggunakan pensil dulu, kemudian ditebalkan dengan spidol. Setelah selesai menggambar bagian luarnya, sekarang kita akan membuka kertas dan menggambar bagian dalamnya adik-adik. Nah, kita gambar wajah orang tersenyum ya. Setelah itu, kita akan menuliskan, "Yuk bercerita, kasih, sukacita." Sesuai dengan tema kita pada hari ini. Setelah selesai, adik-adik boleh mewarna sesuai dengan kreativitas adik-adik masing-masing. Boleh menggunakan pensil warna, spidol, krayon, atau apapun yang adik-adik miliki di rumah. Dan jadilah karakter pembawa kabar sukacita. Selamat mencoba adik-adik. Celin sedih. Kok udah selesai ya sekolah minggunya? Enggak. Celin harus semangat. Teman-teman di rumah juga harus semangat. Kita kan bisa ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu teman-temanku semua. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Muah-muah.